Di tengah sibuknya aktivitas di Jakarta dan Bogor, ada ancaman yang semakin nyata. Kabut polusi yang menyelimuti langit kota, menutupi sinar matahari, dan mencemari udara yang kita hirup. Polusi udara bukan lagi masalah yang bisa dianggap remeh. Setiap hari, kualitas udara semakin menurun, mengancam kesehatan seluruh lapisan masyarakat, khususnya anak-anak dan lansia yang rentan. Namun, dari manakah semua ini bermula? Dan apakah ada solusi yang nyata untuk menguranginya? Polusi udara di Jakarta dan Bogor tidak bisa dipisahkan dari jumlah kendaraan pribadi yang terus meningkat. Data menunjukkan bahwa sektor transportasi menjadi penyumbang utama emisi karbon di wilayah ini. Kendaraan pribadi yang memenuhi jalanan bukan hanya menyebabkan kemacetan, tetapi juga menghasilkan emisi berbahaya yang mencemari udara. Polusi udara ini berdampak pada kesehatan karena kualitas udara yang buruk dapat meningkatkan risiko penyakit pernafasan seperti asma, bronkitis, dan penyakit kardiovaskular. Bayangkan, jika setiap hari kita menghirup udara yang penuh polusi, apa yang akan terjadi pada kesehatan kita di masa depan? Namun, masalah ini bukan tanpa solusi. Sebuah langkah besar dapat dilakukan untuk mengurangi dampak polusi, yaitu dengan optimalisasi transportasi umum sebagai solusi yang ramah lingkungan. Jakarta dan Bogor menghadapi tantangan yang sama dalam hal transportasi. Kedua kota ini terus bertumbuh pesat baik dari segi penduduk maupun jumlah kendaraan pribadi. Dengan pertumbuhan kendaraan yang semakin tak terkendali, jalanan menjadi padat, kemacetan parah tak terhindarkan, dan emisi gas buang terus meningkat. Penelitian menunjukkan bahwa beberapa titik di Jakarta dan Bogor memiliki tingkat polusi yang lebih tinggi dari ambang batas aman. Ini terutama terjadi di wilayah dengan arus lalu lintas tinggi. Dampak kemacetan ini lebih dari sekedar waktu yang hilang di jalan, tetapi juga kualitas udara yang buruk dan kesehatan masyarakat yang terancam. Mariam. Perkenalkan, aku Nabila Putri Hasbuna dari Ekonomi Sumber Daya Lingkungan Angkatan 60. Bapak Anggi. Biasanya aku kalau ke kampus, aku juga masih kuliah soalnya, terus ke stasiun, tapi sering ke stasiun sih. Iya betul, penggunaan sehari-hari menggunakan bis kita. Kalau umum jelas lebih hemat ya. Kalau misalkan pribadi memang bensinnya juga lebih mahal. Terus kalau misalkan macet juga ya tax money lagi gitu. Jadi lebih hemat aja. Pertama karena menghemat bensin. Terus secara tarif bis kita itu sangat terjangkau dan bisa diakses dengan mudah juga oleh kita sebagai mahasiswa. Oke, berarti banyak keuntungannya lah ya kayak. Betul. Dari pengurangan emisi juga bagus untuk lingkungan dan juga tarifnya yang terjangkau. Kalau kendaraan pribadi, menurutku ngurangin sih. Cuman daripada kendaraan pribadi lebih ke angkutan umum yang angkotnya sebenarnya. Karena kan kalau angkutan pribadi itu lebih, kalau misalkan lebih efisien juga bisa gitu dibandingin umum. Karena umum kan kita juga harus ngantri, atau kan nunggu untuk berangkat gitu. Kalau soal efisiensi waktu belum bisa gantiin. Tapi kalau misalkan untuk biar enggak polusi ya, tadi polusi ya concernnya. Kalau polusi ya mungkin bisa sih. Dari sudut pandang aku pribadi, untuk penggunaan transportasi umum terutama bis kita ini udah sangat amat cukup mengurangi polusi ya, apalagi untuk rekan kerja yang berangkat kerja, terus juga mahasiswa-mahasiswi yang mungkin ingin pulang dan menggunakan bis kita. Kalau menurut aku untuk sejauh ini udah digunakan secara optimal. Kurang lebihnya hampir 4 tahun. Bis kita beroperasi ya Pak? Iya, Kalau Bapak sendiri sudah mengemudinya berapa lama Pak? hampir 1 tahun. 1 tahun. Mungkin saja sih, kalau ya
dari hari weekend tuh Sabtu Minggu kadang orang pengen jalan-jalan malas bawa mobil, pada naik kendaraan bis kita. Berarti justru memungkinkan ya Pak? Mungkin aja, Berarti kecuali ya kalau buat rute jauh sih ya, ini kan baru sampai Ciawi aja iya Pak. ya, mungkin kalau buat jalan muter aja ada ajak anak-anaknya buat jalan naik bis ya paling banyaknya naik bis kita. Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah terus berupaya memperbaiki dan memperbanyak fasilitas transportasi umum, terutama di Jakarta dan Bogor. Mulai dari pembangunan MRT dan LRT yang modern hingga peningkatan rute dan armada bus Transjakarta dan komuter lain. Dengan adanya transportasi umum yang cepat, nyaman, dan terjangkau, diharapkan masyarakat akan beralih dari kendaraan pribadi ke transportasi umum. Jika masyarakat lebih banyak memilih naik MRT, LRT, atau bus, jumlah kendaraan pribadi di jalan akan berkurang dan dampak positif terdapat kualitas udara akan terasa. Beberapa kota di dunia telah membuktikan bahwa optimalisasi transportasi umum mampu menurunkan tingkat polusi udara secara signifikan. Di Jakarta dan Bogor, hasil ini dapat dicapai jika masyarakat mau bersama-sama mendukung dan memanfaatkan fasilitas transportasi umum yang ada. Transportasi umum bukan hanya solusi praktis, tetapi juga pilihan yang lebih ramah lingkungan. Untuk menciptakan perubahan yang nyata diperlukan kesadaran bagi seluruh lapisan masyarakat. Bersama kita ciptakan lingkungan sehat dan bersih dari polusi demi masa depan yang lebih cerah. Edukasi mengenai pentingnya mengurangi penggunaan kendaraan pribadi dan beralih ke transportasi umum sangat diperlukan agar masyarakat memahami bahwa pilihan mereka dapat memengaruhi kualitas udara. Jakarta dan Bogor bersih, pilih transportasi umum, kurangi polusi.